Yang paling terpenting hadirin rahimakumullah, bagaimana Al-Quranul Karim kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pernah suatu saat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh para sahabat, "Ya Aisyah, bagaimana akhlak baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Karena khuluquhul Quran, akhlak beliau persis apa yang terdapat dalam Al-Quranul Karim. Kita sebagai umat beliau mencontoh seperti beliau 100% tentu tidak bisa. Tetapi bagaimana kita semaksimal mungkin di rumah, di kantor, di jalan, dimanapun tempat kita berada, Al-Quran ada sebagai pedoman bagi kula kali panjenengan sedaya. Hadirin rahimakumullah, banyak orang yang lisannya lisan Al-Quran, banyak orang yang fashion membaca Al-Quran, tetapi tingkah laku, akhlak beliau belum tentu seperti apa yang dia baca. Hadirin rahimakumullah, inilah pentingnya. Jangan kita menjadi orang yang membangga-banggakan dirinya sendiri, bangga dengan apa, dengan yang dia punya, bangga dengan ilmunya, bangga dengan ibadahnya. Semua itu tidak ada apa-apanya wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, yang kedua, orang yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa ta'ala adalah fi hifdzil lisan, orang yang pandai menjaga lisan. Lisan ini memang tak bertulang, tetapi sekali lisan kita menyakiti hati saudara kita yang lain akan terngiang-ngiang sampai kapanpun. Jadi apakah kita posisi nopo mawon yang kita dapat, jadi pimpinan, jadi bawahan, atau jadi apapun kedudukan kita, jangan sampai lisan kita ini menyakiti saudara-saudara kita yang lain. Hadirin rahimakumullah, mari kita basahi lisan kita dengan banyak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita basahi lisan kita dengan memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita basahi lisan kita dengan banyak membaca Al-Quranul Karim, agar kita hadirin rahimakumullah menjadi orang yang selamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi lisan-lisan yang pandai mencari kesalahan orang lain, lisan-lisan yang pandai menghibah, ngerasani, mencari kekurangan saudara-saudara kita yang lain. Wala yaghtab ba'dhum ba'dhum ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang yang suka ngerasani, suka menghibah, suka mencari kesalahan saudara-saudara kita yang lain, seperti memakan bangkai saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mari kita jaga betul-betul lisan kita. Mari betul-betul lisan kita ini kita kunci, jangan sampai menyakiti hati saudara-saudara kita yang lain. Ma'asyiral hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, yakni wa it'amil ji'an, orang yang dikagumi sama surga Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang suka memberi makan kepada saudara-saudara kita yang lain. Pernahkah kita berpikir anak yatim piatu yang tidak bisa sekolah? Pernahkah kita berpikir janda-janda tua di sekitar kita yang tidak ada menanggung kehidupan mereka? Pernahkah kita berpikir saudara-saudara kita yang tidak bisa sekolah? Ini adalah tanggung jawab pulau kali panjenengan sedaya. Jangan menunggu kita menjadi orang kaya kita untuk bersedekah, tetapi sesempit apapun keadaan kita, mari kita luangkan sedikit yang kita berikan, bisa memberi keringanan kepada saudara-saudara kita yang lain. Hadirin rahimakumullah, ada sebuah hikayat
Zaman dulu ada orang yang bernama Abu bin Hashim. Abu bin Hashim ini orang yang ahli ibadah tahajud di sepertiga malam. Beliau 40 tahun, wakilah 20 tahun tidak pernah absen sholat tahajud. Saat beliau mau ambil wudhu, ternyata di situ ada orang yang tinggi besar membawa buku. Beliau tanya, "Hei fulan, siapakah engkau?" Dijawab, "Aku adalah malaikat Allah yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencatat hamba Allah yang ahli bangun di sepertiga malam untuk menjalankan sholat tahajud." Abu bin Hashim tentu bangga karena selama 40 tahun beliau tidak pernah absen sholat tahajud. "Ya malaikat Allah, tolong saya mencari namaku, ada enggak di dalam buku catatan engkau?" Dibuka mulai A sampai Z, ternyata yang namanya Abu bin Hashim tidak ada. Nangis Abu bin Hashim ini, sujud kepada Allah. "Ya malaikat Allah, kok bisa saya tidak jenengan catat? Padahal 40 tahun saya sholat tahajud tidak pernah absen." Apa jawab malaikat? "Saya tahu engkau ahli ibadah sepertiga malam, wudhu, melaksanakan sholat, sujud, ruku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ada tetanggamu sakit, kamu tidak pernah menjenguk. Ada anak yatim yang butuh uluran tangan, tidak pernah engkau santuni. Ada tetanggamu janda yang tidak bisa makan, kamu mampu, tetapi tidak pernah engkau santuni. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama." Cintailah makhluk Allah yang ada di bumi, dan yakin Allah dan malaikatnya akan mencintai dan menyayangi kita semua. Hadirin rahimakumullah, bagaimana Allah akan cinta dan sayang kepada kita, tetapi kita sendiri tidak pernah menyayangi, mengasihi makhluk Allah yang ada di bumi. Hadirin rahimakumullah, la yanqusu malun min shadaqah. Tidak akan berkurang harta yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, hadirin rahimakumullah, orang yang dikasihi, orang yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni washaimina fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Insyaallah 10 hari ke depan kita akan dipertemukan oleh Allah dengan bulan yang sangat mulia, yakni bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan yang akan datang harus lebih baik daripada Ramadan yang sudah kita lalui tahun kemarin, sehingga ada peningkatan keimanan, ada peningkatan ketakwaan, ada peningkatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, jangan sampai Ramadan kita kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal juwal atos. Banyak orang yang berpuasa, kata Kanjeng Nabi, cuman mendapatkan lapar dan dahaga. Semoga kita diberi panjang umur oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah, diberikan rezeki yang berkah oleh Allah, sehingga menyongsong bulan Ramadan 10 hari yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat, sehingga puasa kita menjadi puasa yang sempurna, hingga kita memperoleh menjadi orang yang fitri, menjadi orang yang suci, kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.